Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawati. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Nah, izinkan saya di sini untuk sedikit menjelaskan tentang analisis butir soal secara modern dalam evaluasi pendidikan. Nah, untuk yang pertama, langsung saja analisis butir soal. Analisis butir soal sendiri itu merupakan sebuah bagian penting dari pendidikan, yaitu sebagai salah satu sarana evaluasi kegiatan belajar mengajar. Nah, analisis butir soal sendiri itu merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan guru terhadap hasil pelaksanaan suatu tes untuk mengetahui apakah soal-soal atau item yang diberikan itu memiliki kualitas yang baik atau tidak, seperti itu. Biasanya tesnya ada ulangan harian atau PAT atau PAS ya. PAS itu penilaian akhir semester, kalau untuk PAT penilaian akhir tahun. Nah, kegiatan ini itu meliputi proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang penilaian. Nah, lanjut ke evaluasi. Nah, untuk evaluasi hasil belajar sendiri itu merupakan rangkaian yang tak akan terpisahkan dengan proses belajar mengajar ya, yang dilakukan oleh guru beserta para siswanya. Ini biasanya evaluasi itu ada di akhir ya. Nah, guru selaku pengajar atau pendidik dan pembimbing setiap saat melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, sehingga evaluasi menempati posisi yang sangat strategis dalam pembelajaran. Nah, hal ini itu dikarenakan seorang guru itu akan mendapatkan informasi sejauh mana tujuan pengajaran yang telah dicapai oleh siswa. Nah, biasanya evaluasi ini untuk kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Apakah selama guru itu mengajarkan kepada siswanya itu apakah mereka mudeng atau tidaknya, itu dengan evaluasi bersama ya. Lanjut, untuk analisis butir soal itu ada terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada analisis kualitatif, terus yang kedua ada analisis kuantitatif ya. Nah, untuk analisis kualitatif itu mencakup pertimbangan validitas isi dan konstruk, sedangkan analisis kuantitatif itu mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan realitasnya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, analisis butir soal secara kualitatif ya, itu pada prinsipnya analisis butir soal itu dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal ya. Biasanya ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan, mulai dari tes tertulis, perbuatan, dan kemudian sikap. Nah, penelaah ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Nah, aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal itu ditelaah dari berbagai segi materi, konstruksi, bahasa, budaya, dan kunci jawaban atau pedoman lainnya. Nah, ini untuk secara kualitatif, biasanya lebih ke materinya ya. Terus lanjut ke analisis butir soal. Analisis butir soal untuk yang kuantitatif ya. Itu kuantitatif itu adalah penelaahan butir soal yang didasarkan pada data empirik ya, dari butir soal yang bersangkutan. Nah, data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Nah, biasanya ini berlangsungnya atau digunakan analisis ini itu setelah tes selesai. Kalau yang tadi untuk kualitatif itu sebelum dimulainya tes, kalau yang kuantitatif itu setelah tes ya. Nah, itu ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu ada
pendekatan klasik atau pendekatan terdahulu dan ada pendekatan modern. Nah, kita lanjut ke analisis yang kuantitatif dengan pendekatan modern ya, karena kita di sini akan membahas analisis butir soal secara modern. Nah, untuk pendekatan modern sendiri itu adalah penelaahan butir soal dengan menggunakan item response theory atau IRT ya, atau teori jawaban butir soal. Nah, teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab yang benar dengan kemampuan peserta didik. Jadi keduanya itu dihubungkan ya. Kemudian lanjut untuk teori tes modern ya. Teori tes modern ini berkembang setiap tahun itu berkembang dengan penggunaan komputer. Nah, untuk menurut Demart sendiri itu menyatakan bahwa IRT atau model show the relationship between the ability or trait, measure and instrument and item response. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa teori tes modern atau teori respon butir itu menunjukkan hubungan antara tingkat kemampuan dan besarnya peluang menjawab benar suatu butir soal. Nah, model matematis yang dimiliki oleh teori tes ini itu berbeda ya dengan yang dimiliki oleh teori tes klasik. Nah, model matematika teori respon butir soal itu menyatakan bahwa probabilitas atau kemungkinan subjek menjawab benar terhadap butir soal itu tergantung pada kemampuan subjek atau kemampuan siswa ya, dan karakteristik soal yang bersangkutan. Lanjut ke evaluasi pendidikan. Nah, dalam arti luas, evaluasi sendiri itu merupakan suatu proses merencanakan ya, atau memperoleh dan menyediakan informasi, dan yang sangat diperlukan itu untuk membuat alternatif keputusan. Nah, dalam hal memperoleh dan menyediakan informasi, evaluasi menempati posisi yang sangat strategis dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini itu dikarenakan seorang guru akan mendapatkan informasi sejauh mana tujuan pengajaran yang telah dicapai siswa. Kemudian evaluasi berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu evaluation. Nah, menurut Mehrens dan Lehman yang dikutip oleh Ngalim Purwanto, itu evaluasi dalam arti yang luas itu adalah suatu proses merencanakan atau memperoleh atau menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, evaluasi sendiri itu biasanya di akhir ya. Nah, dengan adanya evaluasi itu dia akan membuat sebuah alternatif keputusan untuk berikutnya agar kejadian yang dahulu itu tidak terulang lagi, seperti itu. Nah, secara umum dalam pendidikan itu evaluasi yang pertama itu bertujuan untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemauan atau kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tugas atau tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, ini adalah sebuah pembuktian bahwa oh, ternyata selama 1 semester ini anak-anak sudah mudeng. Oh, ternyata selama 1 semester ini anak-anak belum mudeng karena dengan adanya evaluasi seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar ya, efektif atau tidaknya mengajar. Nah, dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta. Nah, jadi ini untuk yang kedua itu mengukur sampai di mana guru tersebut itu apakah dengan metode ceramah itu atau apakah efektif, atau dengan metode bermain ditambah bermain itu apakah lebih bagus atau yang lain. Kemudian untuk yang tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan itu yang pertama untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan ya.
Merangsang maksudnya ini merangsang ke yang lebih baik ya, kegiatan-kegiatannya itu biasanya ditambah gitu ya. Kemudian untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan peserta didik ya dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Kemudian lanjut ke tujuan utama. Ini tujuan utama dari evaluasi proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah menyiapkan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi bagian yang belum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Nah, yang pertama itu kan tadi ada terus yang ketiga dulu ya. Untuk mencari alternatif tindak lanjut atau diteruskan atau diubah atau dihentikan. Nah, ini tujuan utama. Yang pertama menyiapkan informasi dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Ini biasanya ada rencana pembelajaran. Pada awal ada rencana pembelajaran. Kemudian di pertengahan itu ada mengidentifikasi. Nah, ini biasanya pas di pertengahan itu kan ada PAS, PAS. Itu diidentifikasi apakah sudah sesuai belum dengan tujuan yang pertama, dengan rencana yang pertama. Kemudian yang terakhir itu mencari alternatif tindak lanjut. Semisal ada sebuah rencana yang belum terlaksana, itu apakah harus diteruskan atau diubah, itu rencananya rencana awal, atau dihentikan, seperti itu. Kemudian ada prinsip-prinsip evaluasi. Untuk yang pertama dari prinsip-prinsip evaluasi itu ada prinsip kontinuitas ya, atau terus menerus, kontinu, yang artinya berkesinambungan. Nah, yang artinya itu bahwa evaluasi itu tidak hanya merupakan kegiatan ujian semester atau kenaikan saja, tapi harus dilaksanakan secara terus menerus untuk mendapatkan kepastian terhadap suatu yang diukur dalam kegiatan belajar mengajar, dan mendorong siswa untuk belajar mempersiapkan dirinya bagi kegiatan pendidikan selanjutnya. Nah, kemudian ada yang kedua, itu ada prinsip komprehensif. Nah, apa itu komprehensif? Komprehensif itu adalah keseluruhan ya. Keseluruhan. Nah, seluruh segi kepribadian murid atau semua aspek tingkah laku, keterampilan, kerajinan itu adalah bagian-bagian yang ikut dites ya, tidak hanya berupa pembelajaran saja, tapi ada tingkah laku, ada keterampilan, ada kerajinan, dan yang lain-lain. Nah, karena itu, maka item-item tes itu harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan aspek tersebut ya. Dimulai dari yang pertama ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotorik. Dan lanjut ke prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas sendiri di sini menyangkut bentuk dan penilaian hasil, yaitu bahwa pada penilaian hasil tidak boleh memasukkan faktor-faktor subjektif ya. Nah, faktor subjektif itu apa? Adalah faktor perasaan atau faktor hubungan antara pendidik dengan anak didik, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat itu ada evaluasi harus menggunakan alat ukur yang baik. Maksudnya gimana? Nah, evaluasi harus menggunakan alat ukur yang baik itu adalah evaluasi yang baik tentunya menggunakan alat ukur yang baik pula. Nah, alat pengukurnya juga harus valid, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, evaluasi yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ini adalah kesungguhan itu akan kelihatan dari niat gurunya ya. Dia itu niat mau menge-share ilmu, atau hanya sekedar menjalankan tugas, atau sekedar dia itu niatnya menjadi guru untuk mendapatkan uang, seperti itu. Nah, niat dari guru atau minat yang diberikan dalam penyelenggaraan tes, bahwa pelaksanaan evaluasi semata-mata untuk kemajuan si anak didik ya, dan juga kesungguhan itu diharapkan dari semua pihak itu terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, itu bukan sebaliknya ya. Jadi yang terlibat itu adalah semua, baik itu pengajar, baik itu siswa, baik itu orang tua, itu harus bareng gitu ya, maju bareng
seperti itu. Lanjut, teknik evaluasi. Nah, untuk teknik evaluasi sendiri itu untuk teknik tes dari segi fungsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tes diagnostik. Nah, tes diagnostik itu apa? Tes diagnostik itu adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan siswa tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Nah, ini diagnostik itu adalah menguji kelemahan siswa. Kelemahan siswa itu di mana? Apakah IQ-nya, apakah tingkah lakunya, kognitifnya, afektifnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tes formatif. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana peserta didik itu telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajarannya, telah ditentukan setelah mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu. Nah, di sekolah-sekolah, tes formatif ini dikenal dengan istilah ulangan harian. Nah, ini biasanya kalau anak-anak itu dikasih tahu, oh, anak-anak minggu depan kita ulangan harian. Kadang ada yang sudah mempersiapkan 1 minggu sebelumnya, ada yang SKS maaf, sistem kebut semalam, jadi malamnya baru belajar, seperti itu. Ada yang tidak belajar, dan ada yang sudah tiap hari mendengarkan, akhirnya dia sudah tahu, sudah di dalam otak ya, jadi nggak usah belajar, dia sudah memahami karena tiap hari sudah nggak TK, seperti itu ya. Terus yang ketiga ada tes sumatif. Nah, tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Ini di sekolah, tes ini dikenal dengan ulangan umum atau di mana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai rapot atau mengisi surat tanda tamat belajar atau ijazah. Nah, ini biasanya dikenal dengan nama ujian nasional. Tapi kalau untuk sekarang itu ujian nasional dihilangkan. Jadi untuk kelulusan itu ambilnya dari ujian sekolah ya, atau ujian madrasah. Nah, kemudian ada PAT, penilaian akhir tahun. Nah, itu adalah dari tes sumatif ini. Kemudian lanjut teknik non tes. Nah, yang pertama ada skala bertingkat atau rating scale. Nah, yang pertama ini, skala ini menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Ini berbentuk rating. Rating itu apa namanya? Rating itu kayak ranking itu ya, nomor 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian ada kuesioner atau angket, itu yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Biasanya kalau ingin meneliti tentang peserta didik, itu berarti angketnya di sejauh mana mereka kemampuannya, itu berarti nanti kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan itu diberikan kepada peserta didik. Kalau untuk menguji kepada gurunya, gimana, apakah ada keluhan selama mengajar dan lain sebagainya, berarti angket tersebut diberikan kepada pendidik. Kemudian yang ketiga ada daftar cocok atau checklist. Nah, deretan pernyataan di mana responden yang dievaluasi tinggal membutuhkan tanda cocok. Tanda cocok itu biasanya dicentang seperti itu ya, di tempat yang sudah disediakan. Kemudian wawancara atau interview itu adalah suatu model atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Nah, untuk yang tadi nomor 3 itu ada daftar cocok. Biasanya kita ada punya daftar list. Nah, list itu setiap tahun pasti ada. Misal kayak tadi rencana pembelajaran itu udah ditulis semua. Nanti kalau sudah tiap yang sudah terselenggara di checklist. Oh, ini sudah. Kemudian yang kedua sudah terlaksana, di checklist lagi. Nah, untuk wawancara itu biasanya tanya jawab langsung kepada narasumber. Seperti itu. Nah, dalam standar kompetensi guru, hal penguasaan teknik evaluasi, itu guru yang berkompeten atau guru yang berprofesional itu mampu melaksanakan evaluasi proses dan hasil serta manfaat pembelajaran itu yaitu dengan cara yang pertama, itu mengidentifikasi berbagai jenis alat atau cara penilaian. Nah, penilaian itu kan ada biasanya ada penilaian dari kognitif, afektif, dan
psikomotorik itu dijadikan satu, jadi tidak hanya kognitif saja tadi. Jadi ada afektif, misal kognitif 30%, afektif 30%, nanti psikomotorik 40%, seperti itu misal ya. Kemudian yang kedua ada menentukan metode yang tepat dalam menilai hasil belajar. Nah, metode-metode ada banyak sekali dalam menilai hasil belajar. Kemudian ada yang ketiga, membuat dan mengembangkan alat evaluasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi dikembangkan ya. Kemudian yang keempat, menentukan kriteria keberhasilan dalam melakukan evaluasi. Dan yang terakhir ada menganalisis hasil evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut. Nah, biasanya ini dianalisis, dicek dulu dari hasil evaluasinya itu dicek dulu dan melaksanakan tindak lanjut. Nah, setelah kita sudah capek-capek mengevaluasi, harusnya kalau sudah dievaluasi itu harus ada tindak lanjut, seperti itu ya. Tidak hanya omongan belaka atau cuman kata-kata belaka, tapi harus ada tindakan, seperti itu. Nah, kesimpulan dari presentasi saya hari ini itu, yang pertama itu terdapat dua jenis analisis ya dalam menganalisis butir soal. Itu tadi sudah saya jelaskan, itu ada analisis kualitatif dan kuantitatif ya. Terus yang kedua ada teori tes modern tadi yang berkembang seiring berkembangnya penggunaan komputer. Kemudian evaluasi itu adalah sebuah proses merencanakan ya dan memperoleh dan menyediakan informasi dan yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Kemudian evaluasi pendidikan itu salah satunya adalah butir tes ya. Jadi ini antara butir tes dan evaluasi pendidikan itu adalah punya sangkut paut, seperti itu. Teori butir tes itu dibagi menjadi dua, ada teori tes klasik dan teori tes modern, seperti itu ya. Untuk teori tes klasik itu sudah lebih familiar. Kenapa lebih familiar? Karena dikenal oleh para kalangan guru. Kemudian teori tes klasik itu seperti validitas, reliabilitas, dan ada pembeda dan pengecoh dan tingkat kesukaran, seperti itu. Sementara teori tes modern itu masih belum banyak diketahui oleh guru-guru. Nah, karena ini modern atau baru, itu jadi banyak guru-guru yang belum tahu cara analisis tes dengan cara yang modern seperti ini. Sekian dari saya presentasi hari ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata atau pengucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan bisa di kolom komentar ya teman-teman.